Sejak zaman kuno makuno, rakyat di Nusantara telah banyak mengenal cerita serapan dari India, baik itu berupa roman Ramayana yang mengisahkan kisah antara Rama dan Sinta dari kerajaan Ayodhya dan Alengka, kemudian cerita epos Mahabharata yang menceritakan keluarga Pandawa dan Kurawa. Pada perkembangannya, akhirnya masyarakat setempat memiliki kearifan lokal, mempunyai kisah sendiri yang dinamakan cerita Panji. Cerita Panji ini berkisar di antara dua orang, yakni Panji Asmorobangun, seorang pangeran dari kerajaan Jenggala, dan Putri Dewi Sekartaji dari kerajaan Kediri. Cerita Panji yang bersetting di kerajaan Kediri, masa kerajaan Kediri ini mencapai masa puncaknya pada abad 13 atau 14 saat kerajaan Mojopahit banyak mendirikan candi dan membuat relief-relief candinya, menghiasi relief-relief candinya dengan cerita Panji, selain daripada diambilkan kisah dari Ramayana dan Mahabharata. Ada beberapa banyak contoh candi yang menggambarkan relief dari cerita Panji ini, seperti Candi Penataran di Blitar, Candi Mirigambar di Tulungagung, Candi Surawono di Kediri, dan banyak candi di Penanggungan, Gunung Penanggungan, seperti Candi Seloklir, Candi Kendalisodo, dan Candi Kemuncuk. Nah, hari ini Anda akan saya ajak untuk mengunjungi sebuah situs yang memiliki patongan relief yang menggambarkan satu babak dari cerita Panji yang ada di Kediri. Yuk, kita budal. Halo. Selamat pagi. Pagi ini kita ada di Grogol, Kediri ya, dusun Desa Gambyok ini. Kita sedang mengunjungi sebuah situs, yakni situs Panji Gambyok. Situs Panji yang ada di Desa Gambyok. Mari kita lihat jalan-jalan seperti ini. Oke, yuk. Kita masuk dan kita akan melihat salah satu peninggalan relief cerita Panji yang masih ada di seputaran daerah Kediri. Nanti kita ceritakan juga Panji itu apa, cerita Panji itu seperti apa. Nah, ini gapura atau pintu masuknya seperti ini. Oke, yuk kita masuk ya. Siap. Untuk lebih mengenal situs ini, kita memang harus refresh kembali ya mengenai cerita Panji itu seperti apa. Dulu saya pernah upload legenda Dewi Sekartaji di video saya sebelumnya.
Silahkan dilihat kembali di video saya sebelumnya. Jadi cerita Panji ini dalam konteks sederhana adalah merujuk pada kisah kasih dua tokoh, yaitu Panji Inu Kertopati atau Panji Asmorobangun, seorang pangeran dari kerajaan Jenggala, dengan Dewi Sekartaji atau Dewi Chandra Kirana, seorang putri dari kerajaan Kediri. Dua insan ini sebenarnya sejak awal telah dijodohkan. Namun cinta mereka dihalangi atau diganggu oleh permaisuri selir dari Raja Kediri yang menginginkan Raden Panji Inu Kertopati atau Panji Asmorobangun tidak menikah dengan Dewi Sekartaji, melainkan dengan putri dari selir ini. Berbagai cara dilakukan oleh selir ini untuk menggagalkan pernikahan mereka, termasuk dengan guna-guna dan membuat Dewi Sekartaji terusir dari istana. Kepergian Dewi Sekartaji dari istana kerajaan Kediri ini disertai beberapa pasukan atau anak buahnya. Dalam pengembaraannya, Dewi Sekartaji kemudian menyamar menjadi seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Panji Semirang. Nah, begitu mengetahui bahwa Dewi Sekartaji sudah tidak ada di kerajaan Kediri, maka Raden Panji Inu Kertopati atau Panji Asmorobangun melakukan atau mencari Dewi Sekartaji. Di cerita ini atau di situs yang kita ketemukan ini, reliefnya adalah menceritakan salah satu babak cerita Panji ini, di mana Raden Panji Inu Kertopati atau Asmorobangun sedang mencari Dewi Sekartaji. Relief artefak lepas ini ditemukan di daerah Gambio ini jadi satu area dengan lokasi makam dari sesepuh warga atau punden ya. Nah, ini diduga memang ada kaitannya dengan kejadian di masa lampau, sehingga saat ditemukan ini situsnya atau relief ini dibiarkan di tempatnya ditemukan. Inilah relief lepas dari cerita Panji yang ditemukan di Desa Gambio, Kediri. Relief dari artefak lepas yang ditemukan di Dusun Gambio, Desa Gambio ini terbuat dari batu andesit selebar atau sepanjang 1 meter dengan lebar 30 cm ya. Relief ini diduga berasal dari abad 13 atau 14 Masehi di masa kejayaan Mojopahit. Tidak diketahui dengan pasti kapan relief ini ditemukan, tetapi pada tahun 1935 telah ada seorang peneliti dari Belanda, Willem Frederik Stutterheim, yang pertama kali menjelaskan makna dari relief ini adalah tokoh Panji beserta para pengiringnya. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian dari sarjana lain dari Indonesia seperti Bapak Purbacaraka di tahun 1968, kemudian peneliti Satyawati Sulaiman di tahun 1976. Penggambaran relief Panji Gambio tersebut menurut Purbacaraka sesuai dengan salah satu episode dalam kisah Panji Semirang, yaitu saat Panji menunggu atau menyanggong Panji Semirang yang sedang melarikan diri dan menjadikan seorang perampok. Pada panel ini, relief ini digambarkan adanya tokoh pria bertopi tekes semacam belangkon Surakarta ya, yang sedang duduk di bagian depan kereta. Tokoh ini tak lain adalah Panji Asmorobangun. Sementara tokoh yang duduk di hadapannya di atas tanah adalah bernama Prasanta. Kemudian tokoh paling depan di antara 4 orang yang berdiri ialah Pangeran Anom. Kemudian di belakangnya ialah Brajanata, saudara Panji berlainan ibu. Ia digambarkan tinggi besar dengan rambutnya yang keriting tetapi dibentuk seperti tekes. 2 tokoh yang paling belakang adalah para kudean atau para pengikut atau pembantu mungkin ya, yang bernama Punta dan Kertala.
Dalam relief ini digambarkan mereka sedang naik kuda. Ini di malam hari, diduga malam hari karena ada bentuk pose mereka kedinginan di malam yang dingin. Memang Panji Semirang dalam pengembaraannya, pelariannya akhirnya terkenal menjadi seorang perampok yang berdomisili di daerah Asmarantaka. Nah, inilah panel ini menggambarkan salah satu babak cerita dari cerita Panji tersebut. Untuk diketahui bahwa kisah Panji ini merupakan lingkup sastra yang ceritanya merupakan asli Jawa, terutama di daerah Jawa Timur dengan setting di Kerajaan Kediri. Cerita utama yang berkisah tentang petualangan Asmara Bangun dan Dewi Sekertaji ini kemudian berkembang ke berbagai varian cerita dan menyebar ke Nusantara hingga ke Asia Tenggara. Dan bahkan di tahun 2017 akhirnya UNESCO menetapkan budaya Panji ini sebagai warisan budaya dunia. Nah, hendaknya kita harus melestarikannya dong. Nah, dengan cara merawat dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada. Dari situs Panji Gambyo, sampai jumpa. Matur nuwun.